Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas untuk jurnal pembelajaranku modul 2 teman-teman ya. Pembelajaran sosial emosional. Untuk di jurnal 2 ini teman-teman masih seperti sebelumnya teman-teman ya. Yang penting kalian membuatnya jangan di Canva teman-teman. Kalian buatnya itu di Word ya teman-teman ya. Pasti akan divalidasi teman-teman. Karena kalau kalian di Canva dia tidak terbaca teman-teman oleh server. Makanya kalian ditolak ya dengan banyak alasan. Ada juga yang alasannya terlalu pendek, kemudian juga plagiat di sana teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk jurnal saya di modul 2 teman-teman, pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional. Di modul juga kalian bisa baca-baca ada di sana teman-teman. Kemudian juga mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting teman-teman ya. Kita jelaskan juga teman-teman. Kemudian 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle teman-teman. Di sana juga ada di modul teman-teman. Jadi ada 5 kita masukkan di situ. Kemudian kita jelaskan juga teman-teman. Nah, jangan lupa refleksinya teman-teman ya. Jadi pemahaman tentang keterampilan sosial emosional di sekolah, bagaimana teman-teman, refleksinya juga kita tulis di sini. Nah, kalau saya ada manajemen diri, kemudian juga manajemen bagaimana cara kita manajemen diri kita sendiri, kemudian juga kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, teman-teman ya. Kalian juga masukkan, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian melatih kompetensi sosial emosional. Bagaimana caranya, teman-teman ya, dapat kita lakukan ya dengan cara apa, teman-teman? Nah, di sini ada kesadaran diri. Oke, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian ada juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, teman-teman. Nah, hasilan pengalaman bermakna dalam pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, hasilnya gimana, teman-teman, pengalamannya? Kemudian berikutnya adalah pengalaman bermakna dalam pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi apa pengalamannya teman-teman yang bermakna? Di sini ada perubahan sikap pendidik tentu saja teman-teman ya, peningkatan keterampilan, dampak kepada proses pembelajaran juga pasti ada teman-teman. Kemudian dampak perubahan bagi peserta didik. Dampak perubahan bagi peserta didik ini bisa kalian jelaskan juga ya, tergantung dari kelas kalian teman-teman. Kalau di tempat saya itu yang pertama tentu saja pemikiran yang lebih terbuka ya. Kemudian juga murid memiliki rasa empati yang lebih besar terhadap orang lain, memiliki kemampuan yang meningkat untuk menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga tentu saja kepercayaan diri peserta didik lebih meningkat. Dampaknya bagaimana? Dampak keterampilan sosialnya bagaimana teman-teman? Nah, bisa kalian masukkan juga di sana ya teman-teman ya. Kemudian juga dampak pada proses pembelajaran bagaimana? Ya, kalau saya suasana belajar di kelas menjadi lebih aman dan kondusif. Kemudian juga motivasi intrinsik peserta didik menjadi lebih besar, peserta didik juga menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian interaksi antara pendidik atau guru dan peserta didik murid menjadi lebih dekat dan hangat. Tantangan yang dihadapi apa teman-teman? Tantangan saya itu butuh waktu yang cukup lama untuk merubah kebiasaan lama, kebiasaan baru tentu saja teman-teman ya. Kita itu nggak bisa langsung instan, tapi percayalah pasti bisa, tapi harus sabar teman-teman ya. Kemudian juga kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua murid terhadap pentingnya pembelajaran sosial emosional, karena memang siswa kita ini atau peserta didik ini dari latar belakang yang beragam teman-teman ya. Tapi dari balik lagi juga dari kita teman-teman ya, kita harus sabar untuk menghadapi peserta didik kita dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda ini. Kemudian juga pembelajaran ya, sebagai seorang pendidik atau guru sangat perlu mengenal dan memahami peserta didik untuk membangun hubungan yang baik. Pentingnya kolaborasi antara peserta didik ataupun dengan pendidik, tenaga pendidik dan orang tua peserta didik. Implementasinya untuk praktik pembelajaran bagaimana? Kalian bisa masukkan di sana, rencana tindak lanjutnya juga bisa kalian masukkan. Nah, kalau sudah semua, kalian tinggal dokumentasi penerapan di kelas teman-teman ya. Saya menggunakan teknik stop di sini teman-teman. Jadi anak-anak memejamkan mata ya, suruh serileks mungkin, tarik atur napasnya teman-teman. Umpan balik juga dari rekan sejawat jangan lupa teman-teman ya, mengenai pembelajaran yang kita lakukan teman-teman. Nah, di sini saya seperti ini teman-teman, ada fotonya, kemudian juga ada
ada juga tulisannya yang saya masukkan. Sudah, hanya seperti ini teman-teman ya. Untuk modul 2 tentang pembelajaran sosial emosional. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Semoga juga bisa sebagai referensi kalian juga. Oke, semangat pejuang PPG di 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.